Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Asarina Fanani. Nomor induk mahasiswa 24302030300081. Kali ini saya akan membahas tentang sistem perekonomian di negara Thailand. Sawadee-ha. Thailand menganut sistem ekonomi campuran, di mana kebebasan pribadi dan prinsip pasar bebas dijunjung tinggi. Namun, pemerintah juga memiliki peran dalam perencanaan dan regulasi, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pembangkit listrik, transportasi, dan komunikasi. Ekspor menjadi tulang punggung ekonomi Thailand dengan nilai ekspor sekitar 60% dari total produk domestik bruto. Ekonomi Thailand kini lebih dari sekedar pertanian. Sektor manufaktur dan jasa memainkan peran yang sangat penting dan terus berkembang. Misalnya yang pertama ada sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara Thailand. Yang kedua ada manufaktur. Sektor ini sangat penting dengan Thailand menjadi produsen dan pemasok utama mobil di dunia serta produksi besar peralatan listrik dan elektronik. Kemudian yang ketiga ada pertanian. Meskipun perannya tidak sama dibandingkan sektor industri, pertanian tetap menjadi basis ekonomi, terutama beras yang menjadikan Thailand sebagai salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Transformasi perekonomian yang terjadi, yang pertama, Thailand telah mengalami transisi yang berhasil dari negara agraris menjadi ekonomi berbasis industri dan jasa, dan kini dikenal sebagai ekonomi industri baru. Thailand menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC dan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Thailand berperan aktif dalam kerjasama ekonomi regional dan global. Dari semua ini bisa dikatakan bahwa negara Thailand menganut sistem perekonomian campuran berbasis pasar. Beberapa kelebihan dari sistem ekonomi yang dianut negara Thailand. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Dengan kombinasi pasar dan campur tangan pemerintah, Thailand bisa menjaga stabilitas ekonomi, terutama di sektor ekspor dan pariwisata. Yang kedua, fleksibilitas pasar. Mekanisme pasar memberi ruang inovasi, persaingan usaha, dan peluang bagi sektor swasta untuk berkembang cepat. Misalnya otomotif, elektronik, dan pariwisata. Yang ketiga, peran pemerintah sebagai penyeimbang. Pemerintah dapat mengatur harga komoditas strategis seperti beras, memberikan subsidi, dan melindungi sektor pertanian agar petani tetap sejahtera. Yang keempat, terbuka terhadap investasi asing. Thailand aktif menarik foreign direct investment sehingga banyak pabrik otomotif, elektronik, dan pariwisata kelas dunia berdiri di sana. Yang kelima, diversifikasi ekonomi tidak hanya bergantung pada satu sektor. Ada pariwisata, pertanian, industri, dan jasa keuangan. Hal ini membuat ekonominya lebih tangguh. Selain kelebihan, sistem ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak merata. Kawasan perkotaan seperti Bangkok dan Chiang Mai dan kota-kota besar lainnya jauh lebih maju dibandingkan daerah pedesaan, sehingga kesenjangan sosial cukup besar. Yang kedua, ketergantungan pada ekspor dan pariwisata. Jika terjadi krisis global atau bencana, sektor pariwisata dan ekspor sangat terpukul. Yang ketiga, rentan terhadap gejolak politik. Thailand sering mengalami instabilitas politik yang berdampak pada iklim investasi dan kepercayaan pasar. Yang keempat, middle income trap. Meski pertumbuhan cukup baik, Thailand masih kesulitan naik ke level negara maju karena keterbatasan inovasi dan masih dominannya sektor berupa rendah. Yang kelima, campur tangan pemerintah bisa tidak efektif. Intervensi pemerintah kadang menyebabkan inefisiensi, misalnya pada subsidi beras yang membebani APBN tanpa selalu meningkatkan kesejahteraan petani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Khobun kha.